Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Deklarasi dan tuntutan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kedaulatan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sumber daya alam maupun kedaulatan kewilayahan. Kedaulatan rakyat yang diamanatkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah dirampas secara sistematis oleh oligarki yang dipimpin dan dikendalikan oleh pemerintahan sebelum ini, terutama pada era rejim Joko Widodo. Pemerintah saat ini diminta untuk segera melakukan koreksi secara menyeluruh atas pengkhianatan konstitusi tersebut. Sehubungan dengan hal-hal di atas, dengan ini kami mendeklarasikan agenda perjuangan bersama, yaitu Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). GMKR akan melakukan gerakan advokasi rakyat berkelanjutan guna memulihkan daulat rakyat sesuai dengan konstitusi. Bersamaan dengan deklarasi ini, kami menyatakan 5 tuntutan rakyat, yaitu sebagai berikut. 1. Mengajak seluruh rakyat untuk bersatu merebut kembali kedaulatan dari kekuasaan oligarki. 2. Meminta pertanggungjawaban semua pihak yang telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki. 3. Menuntut semua politisi, pejabat, aparat, dan tokoh untuk berhenti menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki. 4. Mendesak Presiden Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari unsur yang menghalangi pengembalian kedaulatan rakyat dari penguasaan oligarki. 5. Ini teknis dari 4 yang di atas, khusus terhadap perwujudan kedaulatan hukum dan politik agar dilaksanakan melalui poin pertama, adili Joko Widodo. 2. Makzulkan Gibran. 3. Reformasi kepolisian. Sekian, Jakarta, 10 Februari 2026. Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). Merdeka! Mungkin saya tambahkan sedikit, dengan pernyataan atau tuntutan ini adalah kekuatan rakyat untuk mendukung pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo untuk benar-benar mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Presiden Prabowo tidak perlu takut pada oligarki. Rakyat siap bersama dan siap mati duluan menghadapi oligarki. Dan pernyataan ini sekaligus disampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Mari bersama-sama bersatu lawan oligarki yang telah mencederai kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! wabarakatuh. Tapi belum. Merdeka, tapi belum. Kalau kata salah seorang laknatullah tadi kata Pak Sukri Fadoli, betul. Hari ini kita berkumpul bersama di gedung ini. Gedung yang sudah didirikan 88 tahun yang lalu. Karena gedung ini dulu didirikan tahun 1938 oleh orang bernama L.C. Thompson, dan pertama kali itu dibuat sebagai hotel. Oleh zaman Jepang kemudian digunakan sebagai pusat pergerakan dan disebut Menteng 31. Dan oleh para pejuang kita, ya, ada kemudian Soekarni, kemudian Hairul Saleh dan tokoh-tokoh yang lain. Disinilah tempat perjuangan selanjutnya. Dan beberapa bulan yang lalu, gedung ini pula kita teriakkan perlawanan kita terhadap ijazah palsu Jokowi di gedung ini. Di gedung ini pula kami waktu itu meneriakkan bersama. Ada Pak Rizal Badila dan juga ada teman-teman yang lain, ada Respon, ada Dr. Tifa, ada Bu Kurnia, ada Mas Rustam, dan ada 4 yang lain. Kita bersama-sama bergerak dan kompak. Meskipun hari ini sudah ada 2 tuyul yang melarikan diri, ada tuyul yang berkhianat, tetapi kita tetap melawan, setuju? Dan untuk GMKR, ya, saya waktu itu ketika rapat persiapan, satu aja sebenarnya awalnya daripada repot-repot, maksulkan Gibran, itu yang nomor 1. Sudah jelas tidak lulus SMA. Saya sudah buktikan di Sydney, Australia, ke UTS, ke University Technology Sydney, tidak ada kelulusan. Dan sekarang bahayanya, hari-hari ini ada upaya silent operation dengan menggunakan uang negara. Ada dari kantor sekretariat Wapres datang ke UTS meminta surat supaya seolah-olah Gibran lulus. Harus kita lawan, setuju? Lawan. Maka kalau dilawan, GMKR nanti judulnya menjadi Gibran Maksul Kebahagiaan Rakyat. Itu. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, ayo kita ajak semua rakyat untuk mendukung gerakan GMKR. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi dipermalukan rakyat. Malu bro kalau nggak ikut gerakan GMKR. Ya, malu bro. Jadi mari kita ikut bersama gerakan GMKR. Insya Allah Tuhan bersama kita. Allah Subhanahu Wa Taala meridhai tingkah kita. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat, saya tidak menyebutkan nama seluruh hadirin yang saya hormati, dan saya tidak perpanjang salam, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena setelah itu saya nggak hafal lagi. Tadi banyak pihak melihat Pak Narko menyatakan kok rapi sekali hari ini. Saya menganggap hari ini, berharap 10 Februari 2026 adalah titik awal memproklamasikan Indonesia kembali. Saya mohon maaf, saya lama sekali dalam pemerintahan. Saya pernah di legislatif, saya keluar menjadi aktif bergerak dengan rakyat. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia sedang berada di lumpur hidup. Semakin kita bergerak, semakin tenggelam bangsa ini. Pilkada, pileg, pilpres terus diulangi, tapi semakin membuat bangsa ini terpuruk, bukan semakin baik. Nah, saya berharap titik balik untuk menyelamatkan bangsa ini ada di yang hadir dalam ruangan ini. Kenapa itu terjadi?
politik pecah belah yang dilakukan oligarki sudah berhasil merasuk ke seluruh pihak dan masuk kepada kita. Ternyata semakin kita bergerak untuk ikut mendukung calon A, calon B, calon C, maka semakin kuat oligarki itu mencengkram calon A, calon B, calon C. Sehingga setelah siapa pemenang, dialah menjadi boneka oligarki. Nah, sehingga kita harus menghentikan ini. Saya ingin menyatakan Bung Karno memerdekakan Indonesia adalah karena musuhnya sangat jelas adalah penjajah Belanda. Pak Harto menyelamatkan bangsa ini, musuhnya sangat jelas adalah PKI. Sangat jelas musuhnya. Kita terlambat mengidentifikasi musuh setelah reformasi 98. Sehingga kita terjebak kepada skenario mereka. Ternyata musuh kita adalah oligarki. Oligarki. Saya nanti akan menjelaskan bagaimana mereka mencengkeram bangsa ini dengan cara mereka. Saya tadi pagi menyatakan lingkaran setan kerjaan oligarki menenggelamkan Indonesia. Saya sangat menduga bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah pekerjaan oligarki. Dan mereka berhasil. Setelah itu, mereka membuat undang-undang partai politik. Dengan oligarki membuat sistem pemilu yang mahal, sehingga hanya yang punya uang atau yang dibayar oligarki yang bisa maju dan menang. Tidak perlu nama baik, profesor, dokter, apa segala, tidak perlu. Yang penting punya uang banyak atau mau menyembah kepada oligarki. Itulah fakta. Nah, sehingga itulah saya katakan siklus penguasaan politik. Setelah itu berhasil di politik, maka ketua partai politik dipegang semua oleh mereka karena dia tahu partai politik butuh uang untuk menggerakkan mesin partainya. Dan saya tidak bisa melihat ada satu pimpinan partai politik pun yang lepas dari cengkraman oligarki. Semua dicengkram oleh oligarki. Sehingga saya tidak pernah berharap bahwa partai politik akan memperbaiki negeri. Mereka akan selalu membuat bangsa ini terperosok jauh ke dalam demi kenikmatan mereka. Ya, setelah dia kuasa itu, maka seluruh gedung DPR, DPRD itu semua sudah kaki tangan oligarki. Setelah itu dia gunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan dia. Contoh paling nyata adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jelas-jelas pesanan oligarki untuk menguntungkan mereka. Dan itu gampang sekali diketok oleh DPR karena mereka kaki tangan oligarki. Jadi jangan pernah percaya kepada anggota DPR. Clear. Mereka adalah kaki tangan oligarki. Oke. Ya. Coba bayangkan, Pak Ugreseno bisa bayangkan pada saat orang mengkritik Kapolri, tahu-tahu rapat Komisi 3 dinaikkan menjadi putusan rapat pleno. Tidak pernah namanya kalau bukan pengambilan keputusan yang namakan undang-undang naik keputusan pleno. Itulah bukti bahwa mereka adalah kaki tangan oligarki. Clear? Oke? Setelah dia kuasai kedaulatan politik, partai politik, lembaga negara mengatur undang-undang, maka dia masuk menguasai kedaulatan hukum. Caranya adalah tadi dia membentuk undang-undang yang menguntungkan dia. Setelah itu hampir semua sekarang lembaga hukum itu dipilih oleh DPR dan diajukan oleh lembaganya. Pada saat masuk ke DPR, maka pasti yang dipilih adalah yang disetujui oligarki. Apalagi kalau presidennya sudah di tengah oligarki, maka usulannya pun disediakan oligarki. Pengusulan Kapolri, umpamanya Jaksa Agung, itu adalah kaki tangan oligarki untuk menguasai hukum. Habis itu dia sogoklah semua mereka itu, aparat penegak hukum.
untuk menguasai. Siapapun melawan akan ditangkap, siapapun melawan untuk merampok negara akan ditangkap oleh aparat penegak hukum. Maka semua orang akan ketakutan karena akan ditangkap atas pesanan oligarki. Saya kasih contoh paling nyata, di depan mata Pantai Indah Kapuk 2 itu didekat sekali oleh ibu kota, tapi tidak pernah ada seorang pun politisi membela rakyat di sana. Tidak pernah. Bencana Sumatera tidak ada partai politik pun berteriak membela rakyat. Karena yang membuat bencana Sumatera adalah oligarki. Ya, fakta. Rempang diserahkan ke Cina, IMIP, tidak ada partai politik membela sedikit pun, karena mereka memang kaki tangan oligarki. Penegak hukum memihak pada oligarki. Setelah dia kuasai dua, politik hukum, maka dia masuk ke ekonomi. Ekonomi dia kuasai betul karena dia membuat peraturan perundangan yang menguntungkan mereka. Oke, coba tambang diambil alih, sawit diambil alih, ekspor impor diambil alih, penyelundupan diambil alih, karena semua adalah menjadi kaki tangan mereka. Aparat bea cukai, aparat pajak, aparat penjaga keamanan, semua di tangan mereka. Jadi jangan pernah berharap perbaikan kalau kita tidak menghentikan penyebab bangsa ini hancur, yaitu oligarki. Clear? Oke? Setelah ekonomi diambil, maka dompetnya semakin tebal untuk menyogok. Datanglah pejabat-pejabat yang ditunjuk, yang penjual kedaulatan nyogok, maka dia disogok semua untuk menghancurkan bangsa ini. Jadi saya katakan sekarang adalah tiga segitiga penghancur bangsa: oligarki, pejabat penerima sogok, dan aparat penegak hukum yang melindungi mereka. Itulah tiga penghancur negara. Pertanyaannya, apakah kita harus diam? Sampai tadi pagi saya masih banyak yang membujuk saya membatalkan acara hari ini. Sampai tadi pagi saya katakan, Bapakku perintis kemerdekaan, saya akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Tapi bukan mempertahankan institusi sebagai Kapolri. Nah, setelah ekonomi diambil, maka dia membuat aturan untuk menguasai sumber daya alam. Semua dikuasai. Coba tambang ilegal banyak sekali. Bukan lagi puluhan kilogram emas, ratusan ton emas diserahkan ke mereka. Dan aparat hukum itu tidak bisa, tidak lagi diharapkan. Saya ketemu petambang emas kemarin dari Papua, dia bilang, Pak, kenapa Anda ini? Pak, kalau bisa nggak kita menjadi legal? Karena aparat, mohon maaf, aparat coklat, mungkin aparat lain juga ada. Dia bilang, tiap hari, tiap bulan, satu alat berat itu harus menyetor 150 juta. Coba bisa bayangkan, pemerasan terjadi di rakyat untuk melegalkan ilegal. Jadi saya menyatakan, semakin banyak aturan di Indonesia, semakin banyak tempat untuk memeras. Kita bikin aturan narkoba, maka diperaslah bandar narkoba. Kita bikin larangan apapun, maka diperaslah yang dilarang itu. Jadi semakin banyak aturan, bukan semakin tertib, tapi rakyat semakin diperas. Itulah kehebatan oligarki. Sekarang terakhir adalah setelah dia kuasai kedaulatan politik, hukum, kemudian ekonomi, kemudian sumber daya alam, dia masuk penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah banyak sekali, wilayah-wilayah namanya kawasan ekonomi khusus, padahal sebenarnya itu tempat perselingkuhan ekonomi terjadi di dalam. IMIP, saya pikir banyak sekali PSN yang dibikin mantan presiden Joko Widodo, itu adalah penyerahan wilayah, kedaulatan wilayah kepada oligarki. Itu sangat clear. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Saya menyatakan, orang menyatakan, banyak juga
Saya waktu ketemu Bapak Presiden, saya menyatakan, Pak, posisi saya susah sekarang. Di dalam, orang-orang Bapak pasti menyatakan saya Didu ini musuh Prabowo. Tapi saya di luar diberi gelar ternak wowo. Beliau ketawa. Tapi saya tidak peduli suara mereka. Saya nyatakan siapapun yang memihak untuk mengembalikan kedaulatan, saya memihak kepada mereka. Kalau Prabowo memihak kepada pengembalian kedaulatan, kami bersama. Tapi kalau Bapak belok, maka kami berbeda. Clear sekali ininya. Jadi garis perjuangan kita bukanlah dukung-mendukung, tapi menyelamatkan bangsa dari cengkraman oligarki. Oke? Deklarasi hari ini bukanlah deklarasi organisasi, ini deklarasi penyatuan agenda perjuangan. Karena percuma kita berjuang yang lain-lain kalau oligarki masih mencengkram. Dukung-mendukung, saya katakan tadi, dukung-mendukung itu hanya dimanfaatkan oligarki untuk mencengkram calon yang Bapak dukung. Tidak ada lebih. Maka kita lihat siapa yang mengembalikan kedaulatan dari oligarki, itu yang kita dukung. Bukan siapapun. Nah, oke, saya sekarang begini. Orang menyatakan, kenapa kita oposisi terus terhadap pihak yang menyerahkan oligarki? Orang-orang yang pernah menyerahkan kedaulatan oligarki kita harus tuntut bertanggung jawab. Pejabat siapapun. Yang kedua, pihak-pihak yang menjadi pelindung oligarki adalah musuh kita, siapapun dia. Oke? Pihak-pihak yang selama ini masih bercengkrama dengan oligarki adalah lawan kita. Itu clear. Batasannya sekarang, saya berharap batasan kita berjuang adalah itu. Saya menyatakan, saya mengibaratkan Presiden Prabowo ini memang sudah diserahkan. Saya ibaratkan ini ada madu sarang tawon yang isinya madu yang telah dirampok oligarki, yang harus dibagikan kepada rakyat, tapi masih dijaga oleh tawon itu. Tawonnya itu adalah oligarki dan gengnya. Pak Prabowo sepertinya sudah diserahkan obor dan tongkat untuk menyodok sarang tawon. Tapi problemnya Presiden Prabowo tidak punya korek api untuk menyalakan obor. Korek apinya masih dipegang oleh geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Korek apinya. Nah, sehingga kalau Pak Prabowo menyodok sarang tawon ini, maka keluarlah tawon-tawon itu oligarki dan gengnya menyerang Prabowo. Maka kalau geng SOP tidak menyediakan korek buat Prabowo untuk menyalakan obornya, maka kami yang berkumpul di orang ini dan pendukung melawan oligarki akan memberikan korek kepada Bapak Presiden untuk menyalakan obor. Oke? Nyalakan segera obor untuk mengusir oligarki dan mengambil madu-madu yang telah dirampok oleh oligarki tersebut kepada rakyat Indonesia. Itu saya pikir sambutan saya. Insya Allah saya menganggap, insya Allah kita berharap bahwa kita melakukan proklamasi kedua. Setelah proklamasi 1945, maka kita lakukan proklamasi kedua, kembalinya kedaulatan dari tangan oligarki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara seperjuangan bangsa Indonesia, apa yang disampaikan sebagai tuntutan GMKR tadi, yang pertama dan utama adalah mengajak seluruh rakyat untuk bersatu merebut kedaulatan rakyat dari kekuasaan oligarki. Tuntutan ini menjadi pokok, yaitu bahwa bersatulah seluruh rakyat Indonesia, baik purnawirawan, mahasiswa, petani, buruh, kiai, ustadz, emak-emak,
seluruh elemen perjuangan lainnya bersatu untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan kekuasaan oligarki. Saya kira ini yang pokok. Oligarki adalah penjajah negeri ini. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, gerakan kemerdekaan melawan penjajah. Oleh karena itu, ini adalah perang rakyat. Oligarki melakukan perang gerilya sampai akhirnya merebut kekuasaan negeri ini. Untuk melawannya kita harus melakukan perang semesta rakyat Indonesia. Perang total, people power, gerakan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu merebut kembali kedaulatan rakyat yang dimilikinya ini. Yang kedua, esensi kedaulatan rakyat adalah kedaulatan hukum. Maka mari kita tegakkan hukum dengan baik, dimulai dengan menghukum Joko Widodo. Tangkap dan adili Joko Widodo, karena ini perusak kedaulatan rakyat dan telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki. Yang kedua, tentu saja tuntutan kita yang poin terakhirnya yang kelima itu adalah makzulkan Gibran. Karena Gibran ini mencoreng nama Indonesia, mencoreng kedaulatan rakyat, telah menjadi boneka oligarki baru yang tidak punya kemampuan apa-apa. Cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat akademik, dan cacat moral dan religi. Ability, tidak punya kemampuan apa-apa dia. Maka GMKR merebut dan memasukkan Gibran. Yang terakhir adalah reformasi polisi. Ganti Kapolri, ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! GMKR atau Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat merupakan momentum yang sangat bagus sekali, karena reformasi tahun 98 sampai 2000, dari 75 adalah 25 tahun. Nah, sekarang GMKR adalah memperbaiki apa yang belum dicapai oleh gerakan reformasi tahun 98. Saya tidak akan mengulangi lagi, ya. Saya merasakan sendiri, ya, kedaulatan rakyat di bidang hukum, ya, sudah hilang. Ya. Ini bisa kita rasakan dengan beberapa kriminalisasi terhadap warga masyarakat, mantan pejabat kita saksikan sendiri, ya. Kenapa? Karena aparat penegak hukum tidak pernah belajar dan tidak pernah membaca pasal 1 hukum pidana, baik hukum pidana yang lama maupun yang baru. Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sebagai contoh, mengapa semua diam dengan pasal 310 dan 311 KUHP lama? Pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak ada pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan secara bersama-sama. Itu bukan pasal penyertaan dengan tersangka 8 dari 12, kemudian hilang lagi 2. Bukan juga pasal perbarengan. Saya pelajari kembali.
perbuatan pidana harus diatur dalam undang-undang pidana secara eksplisit. Bayangkan, penganiayaan itu pasal 351 sampai 358. 8 pasal. Tapi 310 hanya 1. 311 hanya 1. Dan tidak boleh pasal digabung-gabung. Tidak pidana umum, tidak pidana IT, tidak boleh. Aturan pidana tidak mengatur itu, tapi tidak ada yang koreksi. Ya. Nah, ini kedaulatan hukum, satu harus kembalikan. Ya. Yang kedua, kedaulatan olahraga. Kedaulatan olahraga, kapan kita akan bisa menjadi macan Asia Tenggara di olahraga? Karena apa? Karena sudah direbut, dikuasai oleh oligarki juga. Ya. Saya beri contoh olahraga yang saya pegang, tenis meja. Itu adalah organisasi yang independen, sekarang dikuasai oleh organisasi berupa perseroan terbatas dan semua diam, ya. Sejak Menpora yang dilangsirkan itu, ya. Yang ketiga yang ingin disampaikan adalah kedaulatan rakyat di bidang pertanahan. Ya, saya berharap mungkin Pak Prabowo, Pak Presiden bisa mendengar. Pemilikan tanah harus dikembalikan. Hanya satu badan yang menangani tanah, yaitu BPN. Kalau aparat BPN melakukan pelanggaran pidana dan memiliki akte jual beli yang sah, dijadikan tersangka, sekarang ditahan. Pejabat BPN, ya, tidak melakukan tindak pidana, dipidanakan di salah satu provinsi di Indonesia ini. Kemarin saya mengikuti sidangnya. Ya. Jadi sekali lagi, kedaulatan kepemilikan tanah harus dikembalikan kepada BPN. Bila perlu, tidak ada menteri agraria, langsung kepala BPN. Ya. Perkuat lembaga-lembaga negara non kementerian. Ya. Sebagai contoh kita lihat Bea Cukai, ya, sudah direformasi, katanya ternyata masih terdapat lagi korupsi. Ya. Seharusnya Bea Cukai dibesarkan menjadi lembaga negara Bea Cukai Indonesia, seperti custom di Amerika atau di Cina sana. Tidak di bawah Menteri Keuangan. Imigrasi juga begitu, jangan di bawah kementerian. Ini lembaga-lembaga negara yang sementara di bawah kementerian, menurut saya harus dijadikan lembaga yang independen. Dan sama Polri, tugas pokoknya sudah digerogoti oleh Badan Narkotika Nasional, kemudian ada BNPT, ada KPK. Kembalikan pada keutuhan Polri. Polri harus kembalikan utuh seperti dahulu kala. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada pergantian Kapolri baru, ditantang bisa nggak melaksanakan tugas secara profesional sebagai abdi negara, ya, sebagai insan rastra sewak utama, abdi utama dari nusa dan bangsa. Itu saja ingin saya sampaikan, ya, karena saya tidak bisa teriak-teriak, nanti teriak-teriak suaranya hilang langsung. Sekian dan terima kasih. Selamat berjuang, merdeka. Merdeka. Hari ini kita berkumpul dalam rangka deklarasi GMKR. Inilah bentuk perlawanan rakyat yang memiliki kedaulatan di negeri ini. Kita sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa rakyat menuntut kedaulatan itu. Ini negara demokrasi. Presiden Prabowo berjanji bahwa Presiden akan berbuat untuk kepentingan rakyat. Mari kita buktikan, tuntut. Selanjutnya Presiden Prabowo menyampaikan, saya hanya takut kepada rakyat. Yang kedua, saya takut kepada Tuhan Yang Maha Besar. Mari Pak Presiden buktikan itu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya mengajak kawan-kawan. Yang pertama kita tuntut adalah bagaimana proses hukum tentang Jokowi Dodo. Setuju? Yang kedua, tentang proses hukum pemasgulan Gibran. Setuju? Yang ketiga, tentang sumber alam. Kepada itu para pencoleng-pencoleng hak rakyat itu segera diadili, uang untuk rakyat. Setuju? Yang keempat, tentang reformasi polisi.
agar nanti tidak dijadikan alat kekuasaan. Sebentar lagi sudah akan ada pemilu. Oke, sekarang presiden baru 1 tahun kerja sudah sibuk tentang siapa presiden dan wakil presiden. Kapan berpikir untuk rakyat? Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat harus bersuara untuk kepentingan rakyat. Betul? Jangan tepuk tangan. Baik, untuk kawan-kawan yang ada di sini dan dimanapun, seluruh anak bangsa yang merasa memiliki negeri ini adalah milik kita. Tidak boleh lagi ada yang menjadi pengkhianat. Kalau masih ada bagaimana? Baik, setuju. Terakhir, inilah saatnya kita merebut kemerdekaan kita. Kita belum merdeka seutuhnya. Kita tuntut Bapak Presiden berikan kedaulatan kepada rakyat. Betul? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Hidup nelayan! Hidup petani! Bangsa manusia hari ini sudah marah. Tanah sudah marah, air sudah marah, angin sudah marah, dan rumput di bawah sudah kering kerontang. Tinggal cari api, kita bakar. Maka dari itu kami ingatkan kepada Presiden Prabowo, nasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini, baik yang bergerak di bidang tambang, baik yang bergerak di bidang hutan, baik yang bergerak di bidang kelautan, kehutanan, pertanian, dan properti. Nasionalisasikan segera. Jika tidak mampu, jangan dikira rakyat tidak mampu untuk merakyat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya saya dikasih waktu 1 detik, ikuti, saya akan ucapkan Allahu Akbar, karena dialah yang maha kuasa, maha segalanya. Saudara-saudara, meskipun ruangan sesempit ini, saya berjujur pada kesempatan ini kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo, saya izin mengingatkan, negara terdiri dari 4 unsur. Yang pertama pemerintah, yang kedua rakyat, yang ketiga wilayah, yang keempat pengakuan hukum dari negara lain. Satu persatu saya kupas secara singkat. Saya mulai dari belakang. Pengaruh dari luar negeri. Bapak telah tahu, mendengar, mata Bapak pernah melihat, telinga Bapak pernah mendengar. Organisasi internasional OCRRP menyatakan Joko Widodo korupsi terbesar dunia kelas 2. Jangan diam, jangan malah sekarang ditempatkan di penasihat presiden. Itu hama, Jokowi bangsat hama, jangan dipelihara. Keluarkan cowok dari Dewan Penasihat Presiden. Apa-apaan itu? Tidak ada ceritanya. Bapak harus ingat, waktu Jokowi mengatakan TNI adalah, ulangi, PKI adalah korban, TNI yang mengurbani. Ingat, Jokowi PKI copot dari Dewan Penasihat. Jangan terlambat, jangan saya khawatir. Kalau apa yang saya sampaikan tidak dilaksanakan, akan bergerak. Rakyat sudah cerdas. Itu yang berkaitan dari luar. Kemudian dari wilayah, Bapak jangan pura-pura tidak tahu. Wilayah kita sudah terkoyak-koyak
tercapek-capek tambang hasil bumi habis dikelola oleh oligarki. Bapak harus tergugah, Bapak harus bangun. Ingat Sugeng Waras, pendukung utamamu. Sekarang saya mengingatkan, bukan karena saya benci Bapak, tapi karena kehormatan Bapak sebagai kepala negara. Itu saya ingatkan. Kemudian yang ketiga, soal pemerintah. Bapak, kalau mau dikatakan pemerintah sekarang amburadul, Bapak tidak biasa ngomong diam. Jangan sampai tidak dikatakan. Jadi sebenarnya memang amburadul. Bayangkan Pak, bayangkan Bapak memilih presiden, wakil presidennya Gibran. Itu bagaimana pemikiran Bapak? Tadi sudah diutarakan oleh teman-teman saya. Katakanlah minus banyak, maka segera copot, majukan Gibran. Kedua, Jokowi copot, adili. Nggak usah ditangkap karena sudah ditahan Bapak. Jadi nggak usah dianggap. Jokowi di cengkeraman Bapak. Bapak, GMKR bukan gerobokan liar. GMKR adalah wujud implikasi dari keinginan suara rakyat untuk tidak rela negara dibikin ini. Yang terakhir, untuk rakyat sendiri. Wahai bangsaku, wahai teman-temanku, jangan pernah takut. Tanamkan pada dirimu keberanian bukan untuk orang banyak. Didik, latih, bina. Keberanian adalah dari dirimu sendiri. Jika kau berani, teman-teman lain berani, luar biasa kekuatan kita. Bersatulah, makanya betul apa yang sudah di GMKR ini. Sekali lagi saya akhiri, intinya jangan pernah ragu. GMKR adalah konstitusional, bukan gerombolan dia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam deklarasi mengembalikan kedaulatan rakyat ini, saya ingin menyampaikan 4 pesan. Pertama kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kedua kepada oligarki yang telah merampas kedaulatan rakyat. Kurang dekat. Oh ya, sorry. Saya ulangi ya. Dalam forum ini saya ingin menyampaikan 4 pesan, baik kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan kedua juga kepada oligarki yang dalam pertemuan 11 tokoh nasional beberapa waktu lalu dikeluhkan mengganggu negara kita, mengganggu ekonomi kita, mengganggu keuangan Republik Indonesia. Yang pertama, saya tegaskan, meskipun saya tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat, bahwa hari ini rakyat Indonesia siap berdiri tegak di samping Presiden Prabowo Subianto untuk melawan oligarki dan mengembalikan kedaulatan SDA dan tambang kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Allahu Akbar. Dan dalam forum yang mulia ini saya tegaskan, jika Bapak Presiden tidak berani menyampaikan kepada masyarakat terbuka siapa biang kerok oligarki yang telah memiskinkan rakyat kita, saya sebut diantaranya itu adalah Antoni Salim, diantaranya adalah Aguan Sugianto Kusuma, diantaranya adalah Franky Wijaya, Grup Tahir, dan seluruh oligarki yang lainnya yang Anda bisa search di Google hari ini. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa dukungan rakyat ini tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar oleh pemerintah dan presiden. Yakni apa? Harga yang harus dibayar
adalah bahwa mulai hari ini Presiden harus membangun kebijakan di atas basis keberpihakan kepada rakyat. Sekali Presiden membangun kebijakan yang kontra terhadap kemaslahatan rakyat, pro oligarki, baik dengan dalih takut atau dengan dalih yang lainnya, maka alih-alih kami memberi dukungan, tapi kami akan berdiri paling depan untuk mengkritik Presiden agar membangun kebijakan yang pro rakyat. Mantap. Ketiga, kami tahu bahwa negara kita butuh alokasi APBN. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, prihatin kita. Sayangnya negara kepulauan ini, negara Republik Indonesia, 285 juta penduduknya, yang SDA-nya kaya raya. Ada hutan, ada sawit, ada nikel, ada batu bara, ada emas, dan banyak kekayaan alam yang lainnya. Hari ini dengan mekanisme sistem sekuler telah hanya dibuat untuk membuat kaya raya oligarki. Bahan baku yang melimpah, tenaga kerja yang melimpah, market 285 juta ini hanya menambah kaya raya grup Salim, hanya menambah kaya raya grup Aguan, hanya menambah kaya raya grup Lipo. Tetapi mayoritas penduduk rakyat Indonesia, sedih sekali, sampai ada seorang anak SD bunuh diri hanya karena tidak mampu membeli ballpoint dan buku. Luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir, jika negara ini mengelola SDA kita dengan baik, menerapkan ketentuan pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka kami pastikan negara tidak perlu membebani rakyat dengan pajak. Dalam hitungan kami, SDA kita kalau dikelola dengan baik melalui BUMN menjadi pemasukan APBN, setidaknya dalam setahun ada 7.000 triliun rupiah yang bisa diperoleh dari SDA Indonesia yang kaya raya. Hari ini APBN kita berapa? Cuman 3.500 triliun. Kalau kita punya pemasukan 7.000 triliun, 3.500 triliun itu defisit, berimbang atau surplus? Surplus. Jadi tidak hanya untuk bisa membelikan bolpen, potlot, dan buku untuk anak SD, bahkan bisa mengcover seluruh rakyat Indonesia yang sakit. Tidak perlu dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dengan berbagai dalih. Kasihan sekali rakyat kita hari ini sudah sakit, dananya tidak bisa diakses. Mereka apakah ingin dibunuh secara perlahan dengan kebijakan negara? Ini luar biasa kejam. Itu saja 4 pesan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Huzinuddin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada perwakilan daerah yang akan menyampaikan orasinya, dimulai dari Sumatera Utara, yaitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Merdeka! Allahu Akbar! Ya, saya kira saya mulai dengan bicara tuntutan GMKR, bahwa dari 5 hal yang tadi sudah dibacakan, maka bagi kita sebetulnya supaya semua agenda bisa terlaksana, terutama untuk merebut kembali kedaulatan, maka biangnya harus diberantas duluan. Karena itu yang prioritas bagi kita adalah supaya Jokowi ditangkap dan diadili. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, supaya Gibran yang wapres tidak sah itu segera dimakzulkan. Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga adalah supaya Kapolri yang menjadi antek oligarki supaya segera dipecat. Setuju? Setuju. Oke, itu 3 yang prioritas yang saya kira sudah menjadi tekad kita.
Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah supaya Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi, panglima tertinggi NKRI itu bertindak, berbuat sesuai amanat konstitusi. Kalau memang kedaulatan sudah dirampok, Pak Prabowo tugas utamanya adalah memulihkan, ya, bagaimana supaya kedaulatan itu kembali ke tangan rakyat. Kita baca di Undang-Undang Dasar misalnya, pasal 1 berisi 3 hal sangat penting, yaitu pertama tentang persatuan, kedua tentang kedaulatan, ketiga tentang hukum. Nah, tiga-tiganya itu sudah sirna di Indonesia. Karena itu sebagai panglima tertinggi, kita minta Pak Prabowo segera bertindak, berbuat melalui kekuasaan dan partai yang dimiliki untuk bagaimana ini bisa pulih. Ya, karena itu juga Pak Prabowo, kalau dalam pemerintahan Anda atau orang-orang dekat Anda ada faksi-faksi yang tidak sejalan dengan kepentingan negara dan rakyat, maka faksi ini harus dieliminasi. Ya, setuju? Setuju. Kita lihat di bursa beberapa hari yang lalu, bisa tercermin adanya pertarungan faksi ini. Faksi ini bertarung untuk apa? Ada yang untuk pro oligarki, ada yang untuk pro rakyat. Nah, Pak Prabowo mestinya tahu ini dan peduli hal ini. Karena itu kita minta Pak Prabowo segera bertindak supaya tadi kedaulatan dipulihkan dan yang pro oligarki dari faksi yang ada di sekitar Anda itu dieliminasi, dihilangkan. Ya, saya kira ini message ini bagi sebagian kita dan bagi Pak Prabowo dan orang-orang yang ada di partai, di kabinet itu paham. Yang saya maksud itu adalah siapa faksinya, siapa pemimpinnya, dan kita berada di belakang Pak Prabowo dan di belakang faksi yang pro rakyat, pro kedaulatan. Nah, yang terakhir, saya ingin supaya pemakzulan Gibran ini segera mulai prosesnya. Kita menuntut yang namanya DPR, DPD, MPR sudah menyusun langkah-langkah bagaimana ini bisa terwujud segera. Kenapa? Karena saya ingat bahwa Pak Prabowo itu belum bicara soal 2 periode, tapi geng Solo Jokowi itu sudah mulai bicara beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana supaya ada periode kedua bagi Gibran terutama. Bagi kita sebetulnya 1 periode pun kita tidak bisa menerima Gibran memimpin negara ini sebagai wapres. Ya, setuju? Karena itu kita tuntut kepada tadi DPR, MPR, DPD, termasuk partai-partai. Perhatikanlah pernyataan sikap ini dan aspirasi rakyat ini, bahwa Anda dipilih oleh rakyat, jangan mewakili oligarki, tapi dengarkanlah, wakililah suara rakyat. Karena itu kita tuntut segera supaya DPR, DPD, dan MPR segera memulai proses pemakzulan Gibran. Dan kita berharap Pak Prabowo yang punya partai Gerindra mestinya berada di garis depan untuk memulai proses pemakzulan ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pergerakan mak-mak adalah fenomena dari pergerakan mak-mak saat ini adalah suatu fenomena karena Jokowi. Kami di sini turun semua, alasannya adalah Jokowi. Dari awal beliau berkuasa, Dari 2019 kita ada di jalan hanya karena Jokowi. Kami tidak kenal Jokowi, tapi kebijaksanaannya sangat
masuk ke dalam rumah tangga kami, di mana anak-anak kami, suami-suami kami, semua kena kebijaksanaannya. Kami di sini berdiri untuk tuntutan yang sama dengan GMKR, yaitu adili Jokowi dan juga makzulkan Bubu Fafa. Tanggal 28 Januari kemarin, kami ARM kami mendatangi aksi di kantor Wapres, kantor Gibran, karena kami tidak ingin kami akan kembali menghadapi pemimpin dengan ijazah palsu. Indonesia SOS, hanya satu kata penyelesaiannya, yaitu revolusi. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Menuk dari ARM Revolusi. Revolusi. Silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang jauh-jauh dari Lampung atas undangan GMKR melalui Manusia Merdeka. Saya kemarin salah satu yang di-LP kan. Alhamdulillah. Iya, yang di-LP kan. Tapi saya LP. Jadi begini, negara ini kan negara hukum ya. Semua kita, masyarakat rakyat Indonesia ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kami emak-emak untuk turun ke jalan. Seorang presiden sekalipun, seorang wakil presiden sekalipun, seorang bapak Kapolri sekalipun, bahkan seorang pengacara sekalipun, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kami. Kami adalah orang-orang yang tidak bisa kena, walaupun kami dihujat, walaupun kami dihina, walaupun kami dinistakan, tidak akan bisa menghentikan langkah kami untuk berjuang. Allahu Akbar. Saya ingat ya, apa kata Buya Hamka? Apabila kita melihat satu kezaliman, kita diam saja, maka lebih baik ganti saja pakaian kalian dengan kain kafan. Satu lagi, Buya Hamka mengatakan, pengkhianat itu, bapak-bapak TNI, para tokoh-tokoh, pengkhianat itu lebih berbahaya daripada musuh. Kalau oligarki itu adalah musuh yang nyata, tapi pengkhianat itu adalah orang-orang yang menjual negeri ini untuk oligarki. Kata Buya Hamka, apabila aku punya 10 peluru, 1 peluru akan aku tembakkan kepada musuh, 9 peluru aku tembakkan kepada pengkhianat. Hancurkan pengkhianat. Siapapun yang berkhianat dalam perjuangan ini akan masuk dalam pengkhianatan itu, dan wajar untuk jika seorang pengkhianat, kata Buya Hamka, ditembakkan dengan 9 peluru, karena pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh. Untuk itu sekali lagi ingin kami sampaikan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah mundur. Mau kalian hujat kami, mau kalian katakan kami hanya tim hore, maka hanya Allah yang tahu bahwa hari ini kami hadir di sini hanya karena panggilan hati, ingin menegakkan, membantu para tokoh ini untuk melawan para oligarki, melawan para pengkhianat, dan insya Allah kita semua berjanji akan istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary dari Lampung. Selanjutnya Ibu Kurnia
Nah, ini salah seorang tersangka tapi terhormat. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan